Halo semua, selamat datang kembali di channel Basyu Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Extremo. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini mengisahkan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang mengalami situasi sangat buruk di mana anak dan istrinya dibunuh secara tragis. Dengan adanya tragedi tersebut, ia harus kembali melakukan misi balas dendam atas kematian keluarganya. Penasaran dengan kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sosok pembunuh bayaran bernama Maximo. Dengan cukup terburu-buru, Max menyempatkan diri untuk menghubungi putra kesayangannya. Diketahui, Max sendiri tergabung dalam kelompok mafia gangster yang berpusat di Barcelona. Ia pun bergegas untuk menemani majikannya yang ingin mengadakan pertemuan bersama ketua mafia gangster Kolombia. Setelah tiba di tempat markas besar gangster Kolombia, Max menemui majikannya tersebut yang bernama Lucero. Dalam pertemuan itu, Lucero menemui ketua gangster Kolombia yang bernama Romeo hanya dengan seorang diri. Dengan membawa tas besar, Romeo sangat gembira bahwa dalam tas tersebut berisikan sejumlah uang sebagai awal kerjasama mereka. Akan tetapi ketika Romeo membuka tas tersebut, ya, sebuah potongan kepala anaknya membuat Romeo sangat terkejut. Sontak saja, seluruh anak buah Romeo bersiap untuk menyerang Lucero. Namun dengan adanya pembunuh bayaran yang menjadi salah satu anak buah terbaik Lucero, Max kemudian berhasil membunuh Romeo dan juga antek-anteknya. Manito, toca derramar un poquito de sangre. Putos colombianos. Dengan kesuksesan dalam menjalani beberapa misi bersama Lucero, Max kemudian mengajukan diri untuk pensiun sebagai pembunuh bayaran dan ingin melanjutkan kehidupannya bersama putra satu-satunya. Dengan berat hati, Lucero harus melepaskan Max yang selama ini mengabdi kepada dirinya dan juga keluarganya. Tak berselang lama, ayah kandung Lucero menemui anaknya di tempat tersebut. Melihat apa yang telah terjadi, Ricardo sangat kecewa dengan perilaku anaknya itu. Sebagai pemimpin tertinggi kelompok gangster Barcelona, Ricardo memarahi anaknya yang telah melakukan pembantaian. Hal itu adalah di luar prinsip yang dimilikinya, di mana Ricardo sendiri ingin melakukan bisnis secara damai. Namun Lucero yang baru saja keluar dari Jepang dan menuntaskan pendidikannya sebagai anggota Yakuza, Lucero menjelaskan bahwa jika ingin cepat mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, maka seorang pembisnis tersebut harus menggunakan darah. Terlihat sampai saat ini, Ricardo terus saja memarahi anaknya tersebut, hingga pada akhirnya Lucero memerintahkan salah satu anak buah terbaik yang bernama Mo untuk membunuh semua pengawal ayahnya. Dan pada saat itulah Lucero melakukan aksi yang seharusnya tidak ia lakukan, di mana Lucero membunuh ayahnya sendiri tanpa rasa takut sedikit pun. Maria sebagai asisten pribadi Ricardo, ia pun berhasil melarikan diri setelah melihat apa yang telah terjadi di tempat tersebut. Pada fakta yang sebenarnya, Lucero sangat khawatir kepada ayahnya jika pada suatu saat ayahnya tersebut akan memberikan kekuasaan kepada Max dan juga Maria. Dikarenakan Max dan Maria adalah anak buah yang sangat dihormati oleh ayahnya itu.
Kembali kepada Max yang saat ini telah tiba di rumahnya, ia pun menemui keluarga kecilnya untuk bersenang-senang bersama. Namun tak lama berselang, beberapa pembunuh tak dikenal mendatangi rumahnya tersebut dengan tujuan untuk membunuh mereka. Dalam kejadian ini, Max terkena beberapa tembakan, begitupun juga dengan anak dan istrinya yang harus tewas dalam tragedi tersebut. Finito sebagai pelaku utama dalam kejadian tersebut, ia pun mempunyai dendam pribadi kepada Max, sehingga Finito tak segan membunuh mereka dengan cara meledakkan tempat tinggalnya. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu, kita semua dialihkan dengan sosok remaja pria bernama Leo. Sebagai seorang pelajar, Leo juga menjalankan bisnis sebagai pengedar narkoba. Dengan hasil dari pekerjaannya itu, Leo tak lupa kepada orang tuanya untuk memberikan sejumlah uang. Begitupun juga dengan adiknya, Leo memberikan sebuah alat mainan yang sangat ia sukai. Leo mengaku kepada orang tuanya tersebut bahwa uang yang ia dapatkan adalah hasil dari kerja kerasnya sebagai seorang sopir. Setelah itu, Leo mendapatkan telepon dari salah satu rekannya yang bernama John, yang mana John menyuruh Leo agar segera menemuinya di suatu tempat. Menyadari bahwa tempat tersebut di luar kawasannya sendiri, Leo mengurungkan niatnya untuk bertransaksi narkoba. Namun, dengan penghasilan yang ia kira cukup besar, Leo akhirnya menyetujui permintaan rekannya tersebut. Setelah transaksi tersebut berhasil ia lakukan, Leo kemudian dihadang oleh beberapa penjaga sebuah klub dikarenakan Leo telah menjual narkoba di wilayah mereka. Alhasil, kedua penjaga tersebut menghajar Leo dengan memberikan beberapa pukulan. Namun beruntung Leo mendapatkan bantuan dari seorang tak dikenal yang kemudian orang itu pun menghajar kedua penjaga klub tersebut dengan sangat mudah. Setelah kejadian tersebut, Leo mencoba untuk berterima kasih kepada orang misterius itu. Akan tetapi, Leo tidak mendapatkan respon apapun. Namun di saat Leo ingin pergi dari sana, ia pun ditarik oleh orang misterius tersebut. Sampai di sini, kita semua mengetahui bahwa orang misterius ini adalah Max yang masih selamat dari tragedi pembunuhan atas dirinya pada 2 tahun yang lalu. Seperti yang kita lihat, Max tinggal di sebuah gudang terbengkalai dan pada saat itu juga Max mencoba untuk mengobati beberapa luka memar yang telah Leo alami. Leo yang menyadari dengan perbuatannya tersebut, ia berjanji kepada Max bahwa dirinya akan berhenti untuk menjual barang haram tersebut. Setelah itu Leo bergegas pergi dari tempat itu dikarenakan ia tidak ingin mengkhawatirkan orang tuanya yang mungkin saja telah menunggu kedatangan Leo. Kemudian kita dialihkan ke sebuah toko minimarket dan secara tiba-tiba muncullah seseorang dan menodongkan pistolnya kepada seorang kasir. Mengetahui bahwa hal itu adalah pesan kematian, dengan terpaksa kasir tersebut memberitahukannya pintu rahasia untuk memasuki sebuah ruangan judi ilegal yang dikendalikan oleh orang-orang Cina. Alhasil sedikit aksi baku tembak pun terjadi. Setelah berada di dalam kasino, orang misterius yang ternyata adalah Finito sedang melakukan misi pencarian seseorang yang bernama Papasan. Akan tetapi tak seorang pun memberitahukan Finito mengenai keberadaannya. Dengan demikian, Finito membunuh salah satu pengunjung di ruangan tersebut. Tak ingin melihat situasi semakin memburuk, seorang wanita yang tak lain adalah Papasan terpaksa untuk menampakkan dirinya. Sebagai seorang yang cukup terhormat,
Finito membawa sebuah pesan kepada Papasan yang mana ia harus mendukung Lucero untuk menjadi ketua gangster Barcelona. Akan tetapi Papasan menolak permintaannya dan dengan penolakan itu Finito kemudian membunuh Papasan di saat itu juga. Kemudian kita dialihkan kepada Leo yang saat ini mencoba melarikan diri dari kejaran beberapa bandar narkoba dan salah satu dari mereka bernama Jaro. Hal itu dikarenakan Leo sebagai pengedar tidak menyetorkan uang dari penjualan barang haram tersebut. Hingga pada akhirnya Leo berhasil ditangkap dan mendapat penyiksaan atas apa yang telah ia lakukan. Esok harinya, seorang gadis remaja yang tak lain adalah rekan sekolah Leo menemui Max dengan membawa kabar bahwa Leo telah beberapa hari menghilang. Merasa khawatir dengan kondisi rekannya, gadis tersebut berharap agar Max mencari keberadaan Leo saat ini. Max yang juga cukup khawatir dengan anak malang itu, ia kemudian mencoba untuk menghubunginya. Hingga pada suatu saat, Max mendatangi Leo yang kebetulan sedang berada di sebuah gereja. Dalam pertemuan mereka, Leo memberitahukan bahwa dirinya telah disiksa oleh atasannya yang bernama Jaro. Leo sengaja tidak pulang ke rumahnya dikarenakan ia tidak ingin ibunya tersebut mengetahui bahwa Leo adalah penjual narkoba. Dan mendengar hal tersebut, Max yang ternyata selama ini telah menjalin kerjasama dengan Maria, kemudian membawa Leo ke markas persembunyian mereka. Hola. Singkat cerita, Jaro yang kini berada di sebuah klub malam, ia pun kedatangan seseorang yang tak lain itu adalah Max. Sebagai mantan pembunuh bayaran paling sadis, Max menghajar Jaro sebagaimana pada waktu itu ia telah menghajar Leo hingga menderita. Setelah kejadian tersebut, Max kemudian menyuruh Maria untuk mencari keberadaan target mereka selanjutnya, yaitu Urquiza. Diketahui Urquiza adalah atasan Jaro dan berhubungan langsung dengan lawan rivalnya, yaitu Finito. Di sisi lain, Finito yang kini menemui Jaro, ia kemudian bertanya siapa yang telah berani menghajar dirinya. Jaro pun menjawab bahwa orang yang telah menghajarnya bernama Maximo. Seketika itu juga, Finito membunuh Jaro dengan tujuan agar berita tentang Max yang masih hidup tidak terdengar sampai kepada Lucero. Di tempat berbeda, Max menemani Leo untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun setelah mereka tiba di tempat tersebut, Leo menemukan semua keluarganya telah tewas dalam keadaan tragis. Dan di saat itu pula, Finito dan juga antek-anteknya menampakkan diri. Hal itu sebagai pertanda bahwa ia pelaku pembantaian di rumah tersebut. Max yang ternyata menunggu di balik ruangan tersebut, ia kemudian merasakan sesuatu yang aneh dan seperti yang kita duga, sedikit aksi baku tembak pun terjadi. Namun pada akhirnya Finito berhasil melarikan diri dan pasca kejadian tersebut Max mengalami luka yang cukup serius. Claro, porque querían que los rusos le mataran. No puedo creer. Acabas de joder nuestro plan. Maria yang kini sedikit ragu untuk melanjutkan misi mereka, ia pun mengajak Max agar mengurungkan niatnya untuk melakukan balas dendam atas tewasnya istri dan anaknya. Mendengar hal tersebut, Max dengan sangat tegas bahwa dirinya akan tetap melakukan balas dendam terhadap semua pelaku yang menewaskan keluarga kecilnya tersebut. Dengan keputusan itu, Maria kembali melanjutkan misinya bersama Max.
Singkat cerita, dengan kecerdasan yang ia miliki, Maria berhasil meretas telepon yang dimiliki Urquiza sekaligus mendapatkan informasi bahwa Urquiza akan mengirim beberapa anak buah terbaik untuk membunuh Max di tempat ia berada. Tanpa rasa takut sedikit pun, Max akan menyambut mereka dengan senang hati. Benar saja, pada keesokan harinya, Max kedatangan beberapa anak buah Urquiza. Berbekalkan pengalaman, Max kemudian meladeni mereka untuk bertarung. Max yang berhasil mengalahkan mereka, ia kemudian bergegas untuk menemui Urquiza di tempatnya ia berada. Diketahui Urquiza adalah salah satu anak buah Lucero yang bertugas untuk melakukan pencucian uang. Dan setibanya di tempat tersebut, Max akhirnya kembali memperlihatkan bakatnya sebagai seorang yang tak terkalahkan. ¿Este quién es? Setelah semua berhasil ditumbangkan, Max kemudian menemui Urquiza dan menitipkan sebuah pesan untuk disampaikan kepada Lucero, sehingga Max membiarkannya tetap hidup. Tak hanya itu, Max juga mengambil uang haram tersebut yang kebetulan akan diserahkan kepada Lucero. Beberapa hari kemudian, Lucero menemui Urquiza untuk membahas uang yang telah berhasil diambil oleh Max. Lucero dengan sangat marah dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian membunuh anak buahnya tersebut. Tráeme mi tarta. Di sisi berbeda, Leo yang melihat Maria sedang tertidur, ia kemudian berniat ingin menemui Finito hanya dengan seorang diri. Berbekalkan sebuah lokasi dan juga pistol milik Maria, Leo akhirnya pergi untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Setibanya di markas Lucero, Leo akhirnya bertemu dengan orang yang ia cari. Namun Leo yang memang bukanlah tandingan yang setara, Finito dengan sangat mudah untuk melumpuhkannya. Setelah terbangun dari tidurnya, Maria menyadari bahwa Leo pergi membawa pistolnya untuk menemui Finito. Alhasil dengan sangat terburu-buru, Maria bergegas untuk menolong anak tersebut. Dengan demikian, Maria berhasil menolong Leo dengan cara menabrak Finito dengan mobil yang ia kendarai. Dalam situasi seperti ini, Maria bergegas membawa Leo ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dan tanpa diduga, anak buah Finito secara diam-diam telah membuntuti mereka berdua. Esok harinya, Lucero memerintahkan Finito untuk segera membunuh Max. Hal itu dikarenakan Max telah membuat onar dengan mengambil sejumlah uang pribadi miliknya. Merasa malu dengan kegagalan untuk membunuh Max beberapa tahun yang lalu, Finito akhirnya berjanji untuk menyelesaikan tugasnya. Di waktu yang sama, Mo sebagai salah satu anak buah terbaik yang dimiliki Lucero berusaha membunuh Max di tempat persembunyiannya. Dan terjadilah sebuah baku hantam di tempat tersebut. Sebagai seorang pembunuh bayaran yang kenyang akan pengalaman, Mo dengan mudah untuk ia tumbangkan.
Singkat cerita, Lucero yang baru saja di markas besarnya, ia pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiaga. Dan tak berselang lama, Max mendatangi tempat tersebut dengan sebuah misi untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Setelah berhasil membunuh semua anak buah Lucero, Max akhirnya bisa mengeluarkan seluruh tenaganya kepada seorang yang menjadi dalang atas tewasnya istri dan anak kesayangannya. Sebagai seorang yang memiliki jiwa pemberani, Max akhirnya dapat bertarung melawan Lucero sekaligus membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Di tengah pertarungan tersebut, tanpa kita sadari bahwa Finito berhasil menangkap Maria pada saat berada di rumah sakit. Melihat Maria juga ada di sana, Max akhirnya tidak melakukan perlawanan demi rekan satu-satunya itu. Akan tetapi Maria kemudian melakukan perlawanan kepada Finito, dan ketika Max dalam keadaan tidak berdaya, Finito mencoba untuk membunuh musuh bebuyutannya tersebut. Namun dengan sebuah ingatan terhadap kematian keluarganya, Max akhirnya berhasil membunuh Finito hanya dengan satu kali pukulan. Dengan keadaan seperti ini, Lucero harus mempertahankan dirinya untuk menghadapi Max dan juga Maria. Cabeza. Dan di akhir pertarungan itu, Max berhasil membunuh Lucero sekaligus menuntaskan misi balas dendamnya. Kemudian di akhir film ini, Leo terlihat kembali pulih seperti sedia kala. Tak hanya itu, mereka bertiga pun akhirnya bisa menjalani kehidupan yang baru dengan membawa sejumlah uang milik Lucero. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.